semua yang tumbuh merasa cukup dengan tempat ia berpijak. Sebagian hanya tahu bagaimana caranya ingin pergi. Namun, kisah ini bukan tentang salah atau benar. Bukan pula tentang bijak ataupun bodoh. Ini tentang waktu yang tak pernah menunggu siapapun. Karena tak semua yang ingin pergi benar-benar tahu kemana ia akan sampai. Dan tak semua yang menunggu masa depan sempat menikmati hidupnya saat hidup itu masih berlangsung. Hi, hello, it's Dinis here. Hello guys, how's your day going? Malam ini aku membawakan sebuah cerita pendek untuk didengar. Mungkin kisahnya terasa singkat, karena pohon cemara terlalu terburu-buru untuk mengakhiri kisahnya sendiri malam ini. Tapi, walau begitu, mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama hingga akhir, tanpa menghakimi siapapun. So, if you're ready for tonight's story, take your seat now, cause the story is about to begin. The Fir Tree That Couldn't Stay. Di pinggir hutan yang sunyi, tumbuhlah sebuah pohon cemara muda. Batangnya ramping, daunnya hijau segar, dan ujung-ujung rantingnya selalu menghadap ke atas, seolah berharap sesuatu akan datang dari langit. Setiap pagi, angin membawa kabar tentang burung-burung yang terbang jauh, tentang sungai yang mengalir menuju kota, tentang kehidupan yang katanya lebih besar dari sekadar berdiri diam di tanah yang sama. Pohon cemara itu mendengarkan dengan penuh hasrat. Ia iri pada matahari yang terus bergerak sepanjang hari. Ia iri pada burung yang bisa datang dan pergi sesuka hati. Dan ia juga iri pada pohon-pohon tua di sekitarnya yang sering bercerita tentang masa lalu. Tentang saat mereka ditebang dan dibawa ke tempat yang terang, hangat, dan penuh suara manusia. Aku ingin itu, bisiknya suatu hari. Aku ingin lebih dari sekadar tumbuh di sini. Aku ingin melihat dunia luar yang ramai, indah, dan terang benderang itu. Ujar si cemara muda dengan penuh hasrat. Musim demi musim pun berlalu. Salju datang dan pergi. Pohon cemara itu tumbuh lebih tinggi, lebih kuat. Namun, juga semakin gelisah. Ia tak menikmati hangatnya musim panas, tak mensyukuri dinginnya musim dingin. Karena pikirannya selalu melompat ke hari esok. Ia begitu tak sabar menanti hari di mana ia akan dipilih untuk dibawa pergi dari hutan ini. Sampai suatu hari, kapak-kapak datang ke hutan. Pohon-pohon besar ditebang, tumbang satu persatu. Bagi sebagian pohon, itu adalah pertunjukan tragedi. Namun bagi si cemara muda, hari itu justru terasa seperti harapan. Ia menunggu dengan jantung berdebar, berharap salah satu kapak akan datang padanya. Dan saat kapak itu berhenti tepat di hadapannya, pohon cemara muda itu sudah lebih dari siap untuk dibawa pergi bersamanya. Akhirnya, katanya,
Inilah awal hidupku, kehidupan impianku. Dan kapak itu membelah kakinya. Ia dibawa pergi dari hutan, meninggalkan tanah yang selama ini menumbuhkannya. Ia diletakkan di sebuah ruangan besar, hangat dan penuh cahaya. Orang-orang menghiasinya dengan lilin, pita, dan perhiasan berkilau, membuatnya tampak begitu indah. Anak-anak tertawa di sekitarnya. Hadiah diletakkan di bawah kakinya. Pohon cemara itu berdiri tegak, bangga. Inilah yang selama ini ia inginkan. Namun, malam berlalu. Lilin-lilin pun padam. Anak-anak pulang dan tawa menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan. Keesokan harinya, ia dipindahkan ke sudut ruangan yang sempit, lalu ke loteng yang gelap. Tak ada lagi yang mengindahkannya. Tak ada lagi cahaya, tak ada lagi lagu, tak ada lagi yang memandangnya dengan kagum. Dan di tengah keasingan itu, ia mulai mengingat hutan, tempat ia lahir dan bertumbuh. Ia mengingat hembusan angin yang lembut, hujan yang memukul ranting-rantingnya, salju yang meleleh lalu membekukan dahannya. Ia teringat hangatnya sinar matahari yang dulu ia abaikan, dan juga kicauan burung-burung kecil yang kini terdengar jauh lebih indah daripada lagu manapun yang pernah ia dengar. Aku terlalu terburu-buru, bisiknya pelan. Aku ingin hidup, tapi tak pernah benar-benar hidup. Ia tertawa kecil, pahit. Sementara itu, waktu terus berjalan, memupuk penyesalan hingga mengendap. Ranting-rantingnya mulai mengering, daunnya gugur satu persatu. Kini, ia tak lagi dianggap pohon, melainkan sekadar kayu tua. Ia dibawa keluar, korek disiapkan, api dikobarkan. Ia dibakar perlahan. Dan saat api itu mulai memakan tubuhnya, sejengkal demi sejengkal, pohon cemara itu akhirnya mengerti bahwa hidup bukan tentang mencapai tempat yang lebih terang, melainkan tentang merasakan setiap detik saat kita masih diberi waktu. Api itu mungkin terasa hangat, namun ingatan tentang hutan jauh lebih menghangatkan. Dan di detik terakhirnya, pohon cemara itu berharap, andai saja dulu ia bisa mencintai hidupnya saat hidup itu masih utuh. Dan begitulah kisah pohon cemara ini berakhir. Sebuah cerita tentang hidup yang dijalani terlalu cepat, tentang keinginan yang membuat kita lupa menengok hari ini. Semoga kisah malam ini bisa menemani malammu dengan hangat. Thank you for staying with me and see you in my next video.